Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnendi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 20 September, judul renungan kita, Kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Ayat hafalan, Matius pasal 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ditandai dengan memakai apa yang disebut phylactery. Phylactery adalah sebuah kotak terbuat dari kulit yang berisi tulisan pada kertas kulit yang dipakai oleh laki-laki Yahudi pada saat berdoa pagi sebagai satu pengingat untuk memelihara hukum. Mereka membuat tanda itu pada tangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang taat menuruti perintah Tuhan. Ide untuk memakai phylactery adalah didasarkan pada satu penafsiran literal dari apa yang Allah pernah katakan. Sebagaimana yang tertulis di dalam SD Bible Commentary, halaman 487. Pada zaman Musa, Tuhan pernah berkata, "Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu." Sebagaimana yang tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 8. Di saat yang lain, Tuhan juga pernah berkata, "Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan pada dahimu." Sebagaimana yang tertulis di dalam Keluaran pasal 13 ayat 9. Dengan pernyataan itu, mereka membuat dan memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Sebagaimana terdapat di dalam Matius pasal 23 ayat 5 bagian B sampai 7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar." Sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 12 ayat 39. Sesungguhnya perilaku mereka adalah perilaku kesombongan rohani. Mereka suka dipanggil rabi, mereka suka dipanggil sebagai bapa, mereka suka dihargai sebagai pemimpin. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, supaya mereka menuruti dan melakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi jangan menuruti perbuatannya. Lebih lanjut, Yesus mengajarkan bahwa barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Untuk menjadi murid dan sahabat Yesus, maka harus berperilaku rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Melakukan segala perintah Tuhan haruslah tanda rasa hormat dan memuliakan Dia, tetapi bukan untuk tujuan supaya dilihat orang. Apapun yang kamu lakukan dalam kegiatan rohani, kalau tujuannya adalah supaya dilihat orang, itulah yang disebut kemunafikan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus berperilaku rendah hati. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh melakukan apa yang Engkau perintahkan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.